Itu keseluruhan totalnya 103 orang. Jadi untuk kegiatan SAT ini, rapat anggota koperasi ini harus memenuhi kuota minimal 50% plus 1 atau 2. Jadi dibutuhkan setidaknya 52 orang. Apabila kurang memenuhi, ini masih menunggu gitu. Jadi kesepakatan bersama dan itu sesuai ketentuan dari Undang-Undang Koperasi atau ketentuan koperasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pusdai Jawa Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Adam Hambali MPD MPC. Yang kami hormati Bendahara Pusdai Jawa Barat, Bapak Haji Ujang MSS. Yang kami hormati Ketua Koperasi Jawa Barat, Ustadz Dewi Adi Muharudin SS. Dan yang kami hormati para hadirin sekalian selaku anggota Koperasi Pusdai Jawa Barat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah bahwasanya pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat monumental karena baru kali ini dan baru tahun ini kita selenggarakan, yaitu rapat anggota tahunan RAT Koperasi Konsumen Pusdai Jawa Barat tutup buku tahun 2023. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sebagai salah satu rangkaian yang menjadi kewajiban bagi sebuah organisasi koperasi, yakni melaksanakan rapat anggota tahunan. Namun dalam hal ini permohonan maaf barangkali kepada Bapak Pembina, pengawas, juga para anggota, sedianya kita akan melaksanakan RAT ini di bulan Maret awalnya. Namun demikian, disebabkan beberapa hal kesibukan kita dalam rangka menyongsong bulan Ramadan, kemudian juga disibukkan juga saya dengan persiapan untuk pelaksanaan keberangkatan ibadah haji. Kemudian juga akhirnya kita menyimpulkan di bulan Mei, awalnya kita akan bergerak di bulan 5 tanggal 12 kemarin. Namun demikian juga ada kesibukan dari sebagian anggota. Kebetulan di Balai Asri ada kegiatan wisuda, maka panitia bermusyawarah dengan kami dari pengurus dan pengawas, akhirnya pada hari inilah bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Pusdai, Ketua Koperasi, serta rekan-rekan sekalian, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk semuanya. Ini waktu awal pembentukan koperasi, mungkin kita juga sebagian di sini masih meragukan. Benar tuh, sebenarnya tuh udah nunggu-nunggu
dibentuk tapi nggak ada lagi. Ke kita juga ada yang laporan ini, laporan itu gitu. Kita bilang kita jangan bicara masa lalu gitu. Sekarang tanggung jawab kita bersama, nanti lihat aja kita serius enggak. Dan sekarang sudah setahun lebih, ya udah hampir 2 tahun, ternyata bisa berjalan. Dan prediksi hitungannya juga nggak jauh gitu. Kan dulu dihitung-hitung ya minimal kita punya 8 juta per bulan gitu ya. Syukur-syukur bisa 10 juta. Dan sekarang terbukti kan. Sekarang aset sudah ada berapa? Ada mungkin 100 juta ya? Lebih, udah lebih 100 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Syukur la ilaha illallah, syukur Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan ikhtiar kita, yaitu dengan judulnya RAT yang pertama di tahun 2024. Salawat salam mari kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut sampai akhir zaman termasuk kita semua. Tentunya yang kita banggakan bersama Pak Haji yang sebagai pengawas dan bendahara Pusdai Jawa Barat, dan tentunya juga yang sama-sama kita banggakan Pak Haji Dede sebagai ketua koperasi dan para pengurus koperasi yang lainnya. Kemudian juga semua anggota koperasi yang insya Allah dirahmati Allah, bahwa pada hari ini RAT pertama sebagai sebuah upaya ikhtiar perjuangan kita sudah bisa RAT. Kalau koperasi sudah bisa RAT itu salah satu poin bahwa koperasi itu hadir, bahwa koperasi itu bagus. Ciri-ciri koperasi tidak bagus itu tidak bisa RAT. Di RAT itu pertanggungjawaban dan transparansi isinya. Koperasi yang kita ikhtiarkan hari ini sudah 103 anggota, itu sudah luar biasa. Saya sebagai ketua DKM Pusdai tentunya mengapresiasi terhadap ketua dan seluruh pengurus, pengawas dan anggota koperasi pada hari ini. Sedikit punya pengalaman sebelum dulu tahun 89 masih baru rumah tangga. Saya ngurus koperasi sembari jadi PNS, awal-awal PNS. Karena pada saat itu koperasi sedang booming sampai ada Ipofin. Kemudian di koperasi itu peluang bisnis yang tidak terlalu banyak hambatan, orang berebut koperasi, sampai orang-orang koperasi pada kaya-kaya. Tetapi di RAT yang sekian, koperasi itu menjadi tidak bagus, sebab tidak aman. Akhirnya saya katakanlah santri dan baru belum lama di UIN, sering mengadakan pengajian tiap Jumat pagi di koperasi itu, bahwa ini ayat Qur'annya yang tadi Ustaz Ainin sampaikan ya, kalau direnungkan itu wala taqulu amwalakum dan seterusnya bil batil dan seterusnya. Ngaji terus akhirnya bukan syarat lagi pertama sarjana koperasi, yang kedua punya kemampuan manajemen yang bagus dan lain-lain. Tetapi saya sampaikan bahwa syaratnya itu adalah jika bagus sholatnya, maka itu bisa memimpin koperasi. Akhirnya saya didaulat bukan untuk jadi koperasi, tapi untuk manajemen koperasi. Itu tahun 87
88 sampai 90. Itu bisa mengantarkan KUD Sinar Jaya, boleh dicek, menjadi koperasi terbaik nasional. Dan kemudian itu diikut sertakan di Pusku, ada Pusku dulu. Di situ bisnisnya bisnis ternak sapi. Sapi itu kan perlu makanan, makannya ongok diolah dengan ini dari Cicarum sebelah sana itu ada pabrik minyak, apa itunya, hampasnya, kemudian pabrik. Itu sampai puluhan ribu diberikan sapi oleh presiden waktu itu. Nah, saya itu cari uang itu dipaksa, banyak uang itu pada saat itu. Jadi sebelum subuh itu truk itu sudah ngantai sampai UIN, harus masuk ke koperasi KUD. Pada santri gak belajar koperasi, tapi syaratnya sholatnya bagus. Itu banyak uang, banyak uang. Kalau banyak uang sih itu mah hoki sampai sekarang. Itu anak saya itu sebagai tasyakur bin. Satu film 9 juta penonton kali 10.000. Itu anaknya mantan ketua koperasi. Nah, pada saat itu bisa mengangkatkan ke situ. Akhirnya sedikit terbengkalai itu di UIN itu, mau dipaksa jadi ketua prodi. Saya nggak mau. Berapa sih uang? Itu sebab di sininya uang, sebab sudah banyak uang. Berapa sih ketua prodi? Bahwa ketua jurusan kan? Nah, akhirnya terdengar oleh UIN, saya bisa pimpin koperasi, didaulat jadi ketua koperasi UIN. Silakan di UIN itu cari Pak. Saya jadi ketua koperasi di UIN. Itu Pak Haji dari yang namanya santri ngurus duit. Namanya juga santri ngurus duit. Orang ngurus duit. Ciri orang jujur itu bila mana dia amanah dalam uang. Jadi ciri orang jujur itu lihat saja mana dia mengelola uang pribadi. Nah, di UIN itu namanya juga santri. Di UIN nggak ada ahli bisnis, ahli ekonomi, termasuk saya juga. Itu hanya itu aja, simpan pinjam itu. Ujung ceritanya sampai dipercaya oleh Bank Muamalat. Jadi Bank Muamalat itu karena koperasi itu legalitasnya bagus itu. Kalau pinjam uang ke bank dibeli, kalau koperasi, dan bank itu menyimpan di koperasi itu percaya. Apalagi anggotanya PNS yang tidak bermasalah dalam keuangan, tinggal dipelihara aja. Ini juga sebenarnya peluang. Nah, akhirnya dipercaya miliaran itu oleh bank. Jadi orang kalau mau pinjam itu udah aja ke koperasi. Koperasi diberikan margin oleh bank 0,sekian persen. Itu uang jutaan. Mulai terasa. Itu lama berapa itu? 3 tahun itu. Mulai terasa. Jadi seluruh karyawan dan dosen itu dikirim berasnya ke rumah, minyak dikirim, tinggal dipotong aja di koperasi semua ke mobil. Mereka 3 tahun ini ragu, nggak mungkin. Bayangkan saja di IAIN dulu, bukan UIN, IAIN ragu itu. Nah, mulai orang mau masuk jadi pengurus itu mulai datang, mulai itu segala macam orang peluang. Oke, ceritain. Kalau tiba-tiba ada sejarah, ada urusan apa dulu, ada orang datang bahwa ke sana untuk menawarkan pom bensin, lalu orang banyak sedikit terjerat dengan itu, lain cerita, karena ini peluang pada saat. Nah, udah saya terbengkalai itu di satu sisi karena 2 itu sisi, ini sisi ini. Akhirnya ceritanya, karena terbengkalai sampai jadi dekan. Rektor Tegak Guru, sebab ngurus koperasi. Nah, udah ceritanya sampai di sana. Jadi yang maksud saya yang diceritakan ini adalah bahwa peluang
dimanapun, dan kata kuncinya adalah serius, jujur, dan ini perjuangan. Bukan untuk pribadi, koperasi itu untuk semua, untuk semua. Nah, oleh karenanya itu kembali itu sebagai satu motivasi saja bahwa jadi di mana-mana begitu dekat di masjid, punya masjid di depan rumah dirikan koperasi. Alhamdulillah ada koperasi masjid. Masjidnya Nurul Islam, harusnya Nurul Islam, tapi sejak zaman Nabi Daud itu disebut Nurul Islam, padahal yang benar itu Nurul Islam. Nah, koperasi Nurul Islam. Datang lagi ke tempat, masuk lagi ke pusdai. Ini peluang luar biasa. Luar biasa peluangnya, banyak itu. Pusdai, pusat, peluangnya anggotanya berpeluang. Sampai insya Allah juga ini kantor yayasan akan dipakai oleh salah satu bisnisnya dari Pemprov, dan sudah siap merapat dan kerjasama dengan koperasi. Pada saat awal mau dihadirkan pengusaha, mau dihadirkan minyak segala macam, kita belum pernah RAT, ya, budak kene itu diberi duit 1 juta, coba budak letik mereka duit karena usia SD kelas 2 lah gitu, coba kasih uang itu. Jadi berbahaya itu kalau dikasih uang, bukan tidak sayang. Nah, awalnya ini mau dikasih karena ingin cepat, sama gitu. Jadi ketua pusdai itu 3 tahun. Ini kalau peluang tidak cepat gimana? Ini dilema. Maju mundur, kemarin apakah langsung lari? Nah, seperti tadi logikanya anak kecil kasih uang, apalagi diajak lari, ini bisa bunuh diri. Makanya pelan-pelan. Bagaimana dilihat seriusnya dulu. Memang betul. Nah, orang sekarang lihat, apakah tidak pernah mendapatkan apa-apa dari koperasi itu? Dia semangat atau tidak? Saya sudah tahu. Ini jadi ketua, ini jadi. Mereka belum punya apa-apa. Tapi kalau gironya, sekalipun latar belakangnya bukan dari koperasi dan ekonomi, tapi kalau gironya dilihat. Tapi sekali lagi, alhamdulillah sampai hari itu. Nah, ini akan dicatat oleh sejarah bahwa tahun ini LRT pertama. Tadi 30 tahun, jika sekarang ada yang umur yang 30 tahun pensiun sampai 58. Nah, ini akan terasa betul. Akan terasa bahwa benar. Dan kita mewariskan apa? Jadi ini adalah peluang untuk mewariskan. Bukan untuk hari ini. Gak apa-apa untuk kita. Tapi kita memberi manfaat. Manfa'uhu linnas. Tapak sujud. Jadi tapak sujud itu lihat ngegedak dari dia. Sujud di gedung-gedung. Jadi setelah ini ada kita sedang sujud, tapi nanti ada manfaat. Jadi jangan kalian harus khawatir jika anak dalam Al-Quran itu sudah ditulis dari ini ya, waliyasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi harus takut jika meninggalkan generasi yang lemah iman, ilmu dan amal, lemah ekonomi juga. Kadang fakru ayatuna kufur. Wah, kita yang mewariskan. Oh, benar dulu Pak Haji Dede, zaman Pak Haji Dede koperasi. Dirasakan kan di situ. Kalau sudah meninggal, nanti kan hanya itu yang bisa itu apalagi gitu. Nah, oleh karenanya itu kita sepakat. Sekalipun besok mau kiamat, kata Rasul, tanamlah rumah pun hari ini. Jadi kita ini berpikirnya bukan untuk kita hari ini, tapi untuk ke depan. Nah, oleh karenanya itu, ini merupakan sebagai satu sejarah. Dicatat itu. Yang paling akurat mencatat Gusti Allah. Tapi administrasi harus faktuhu kan dalam Al-Quran, administrasi harus bagus. Itu pertanggungjawaban. Nah, oleh karenanya itu kita semangat terus. Ya, siapapun atau yang mengendalikan tetap harus semangat operasi kita ini. Oleh karena itu sekali lagi silakan RAP
peluang. Kalau di dalam itu baca peluangnya apa? Seperti tadi peluangnya kan banyak ya. Ada vendor yang mau merapat ke kita. Kita bisnis kursi disewakan, itu sudah bagus. Ada AC disewakan. Kalau catering juga, ya catering juga misalnya bisa orang merapat. Oke, yang mau masuk sini kita tawarkan ini. Dulu tidak jalan. Saya ingin menawarkan konsep kalau ada pernikahan di sini berarti yang jadi saksi, yang jadi khutbah nikah, kenapa tidak kita carikan dari tempat ini? Misalnya kalau khutbahnya kita banyak ada Asep Toto, kalau Asep Toto harganya sekian, kalau Ustadz Dede Hajar sekian, kita carikan yang banyak sering khutbah di sini. Kita yang lebih bagus komunikasi, pengen dengan Kiai Miftah, kita ya komunikasinya. Mereka kan ingin carikan. Gak apa-apa kalau Kiai Miftah sekian misalnya, terus terang aja jasanya gak apa-apa. Kalau saksi misalnya Wagub 2 juta, gubernur 3 juta misalnya, kalau menjadi apa itu bisa. Cuman tidak jalan itu kenapa? Karena konsep ini tidak bisa jalan, pertimbangannya banyak di samping apa namanya sumber dayanya, tapi kita tidak harus larut di sumber daya. Bagaimanapun kalau dikemas ini bisa bagus. Jadi banyak peluang itu, termasuk kita alhamdulillah pakai ini dari duit sekarang dari mana? Dari ini mah yang ngasih ya, aku itu mah yang saya ikut membidani bagaimana UIN punya aqua ya, sama dengan Al-Maksud ditarik ke sini, pengennya ditarik ke Pemprov, pengennya jadi Pemprov mengambil dari sini, nggak apa-apa, sebagian sedikit di sini mah udah ada, bisa juga lobby, kata kuncinya itu lobby, kata kuncinya itu. Semua juga bisa selesai dengan lobby itu ya. Nah jadi para anggota koperasi semangat terus ya, sedikit demi sedikit tapi lama-lama menjadi bukit, sekalipun sedikit, baik itu musim pinjam atau bisnis ya. Jadi THR itu yang paling indah itu di menjelang Lebaran, yang paling indah itu di UIN. THR itu dulu zaman kosong 1000 macam itu, antai mau pangkat apa, mau siapa apa, bahagianya luar biasa. Lagi lapar, begitu menjelang ini, wah saya menjelang lentur saya daerah berprofesor ngantai dan arah itu mah kersah lah. Gambar judul penting mereka berbahagia, uang sedikit, ada kebahagiaan karena anak ini maju ini oleh kita dan untuk kita. Nah, mudah-mudahan saja harapannya, silakan bicarakan peluang, tantangan. Kalau menurut saya misalnya ini sudah benar tidak digaji berapa ajengan diri ini, sambil merangkap menjadi ketua dan insentif. Tapi ini Haji Imran pernah dapat berapa? Saya macam menang nanau berapa itu? Agak pergi akan menang nanau. Tapi yang kita lihat itu masa depan. Wah, ini sebagai satu teknawariskan naon dia, teknawariskan anak. Waris adalah sebuah bersama-sama. Jadi koperasi itu maju bersama, majunya bersama. Dan kenapa didirikan koperasi? Karena sebelumnya banyak yang pinjam uang ke DKM. DKM itu bukan untuk simpan peminjaman uang. Nah itu saja Bapak Ibu anggota koperasi, mari kita semangat terus ya. Tidak ini tunjukkan bahwa kita ini siap untuk memajukan koperasi ini. RHT pertama, sekali lagi ini dicatat sejarah bahwa nanti akan dibukukan tahun ini siapa ketuanya, seperti apa perjalanannya, dan insya Allah bermanfaat. Terima kasih.
billahi billahi apa bahasanya? Billahi fi sabilil haq. Nun nasrul minallahi wa fadlun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah sekali lima wallahu muwaffiq teh rada kalah sekali lima so berbeda nanti. Duka nun yang akan kesana itu duka billahi fi sabilil haq wallahu a'lam. Makanya sekarang tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling lagi, alhamdulillah kita mempunyai ketua atau pembina koperasi yang sudah berpengalaman banyak dan juga bapak pengawas kita yang berbagi pengalaman, dan semakin kita lebih mengetahui apa itu koperasi, pengalaman seperti apa, teknisnya apa, prosedurnya bagaimana.